Selamat pagi untuk Anda semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Ya, saya ke Mas Dedi dulu untuk Litbang Kompas. Mas, saya agak fokus sedikit ke tantangan yang dihadapkan kepada Panglima TNI. Ada dua hal yang begitu muncul begitu ya, yang selain penanggulangan pandemi ini menjaga kedaulatan dan pertahanan 36,1% dari survei Litbang Kompas, dan juga ancaman keutuhan persatuan bangsa 33,5%. Ancaman keutuhan persatuan bangsa dari kelompok bersenjata. Di titik ini, surveinya Litbang Kompas ini memang menghadirkan apa itu namanya? Pertanyaannya memang sudah diarahkan begitu ya, untuk kemudian dijawab oleh responden, atau memang ini muncul sendiri dari para responden? Boleh tahu, Mas Dedi? Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat pagi Bang Stan dan Pak Saifullah. Ya. Jadi kita melakukan jajak pendapat Mas Bayu pada akhir September lalu. Ini tujuannya untuk memotret secara periodik. Jadi hampir setiap tahun kita melakukan penjaringan pendapat dari masyarakat terkait dengan Nah, untuk akhir September lalu kita melakukan di 34 provinsi dan mencoba menangkap kira-kira apa tantangan dan harapan publik pada TNI ke depannya, termasuk pada pemilihan jenderal TNI yang Panglima TNI yang baru seperti itu. Yeah. Nah, jawabannya memang ini pertanyaan signifikan. Jadi ada beberapa pilihan yang setelah kami sediakan, dan juga ada beberapa pilihan jawaban yang langsung dijawab oleh responden seperti itu. Jadi memang memunculkan dua jawaban, ada tiga sebetulnya. Pertama adalah kedaulatan maritim, kedua gangguan kelompok bersenjata, dan ketiga adalah perang cyber gitu. Oke. Tidak ada yang mengejutkan Mas Dedi dari apa yang kemudian muncul di sini, tetapi ini dua-duanya tampaknya apa yang menyebabkan bahwa kemudian tampaknya begitu ya, publik tampaknya juga, mengerti juga bahwa ada persoalan nasional yang memang harus turun tangan nih TNI begitu. Di dua hal tersebut memang tantangan mengenai ancaman perairan Indonesia, maritim kita yang sering diterobos sama kapal-kapal asing begitu. Apa mungkin karena pemberitaan juga cukup banyak mengangkat itu, dan juga gangguan keamanan dari kelompok bersenjata, terutama kan sering benar nih di Papua. Menurut Anda ini membuat masyarakat kemudian juga mengerti permasalahan ini, dan kemudian banyak yang merespon di dua hal ini berkaitan dengan tantangan TNI, Mas Dedi? Baik, Mas Bayu. Memang isu-isu yang belakangan banyak diberitakan di media massa maupun yang berkembang di media sosial menjadi salah satu fokus atau perhatian dari masyarakat ya. Kita tahu misalnya Oktober 2020 lalu ada kapal berbendera Filipina itu ditangkap oleh pengawas kapal perikanan ya dari KKP. Ini di sekitar daerah kawasan Teluk Cendrawasih atau Samudra Pasifik. Kemudian juga akhir Agustus kita juga sama-sama mengikuti ada pemberitaan tentang kapal survei penjaga pantai Cina di Laut Natuna Utara. Nah, ini menjadi satu fokus masyarakat juga, sehingga kedaulatan maritim saat itu yang juga dekat isunya menjadi salah satu tantangan yang menurut publik harus memperoleh perhatian khusus. Dan juga kalau kita melihat gangguan kelompok bersenjata, ini juga menjadi satu hal yang menjadi fokus publik juga tidak terlepas dari persoalan di Papua. Kita tahu misalnya September lalu ada 4 anggota TNI di Papua Barat ya, Maebrat itu yang gugur. Dan ini juga menjadi salah satu salah satu pandangan atau perhatian publik bahwa ini menjadi satu isu yang paling dekat yang harus segera diselesaikan seperti itu. Jadi isu itu tidak malah menjadi satu faktor yang mendorong pandangan publik bahwa tantangan TNI adalah di bidang itu begitu. Ya, terbayang Mas Dedi. Terima kasih dari survei ini. Nanti kita telah lagi yang ditemukan oleh survei Litbang Kompas ya, sambil kita ngobrol pagi ini. Pak Saifullah, sebenarnya kan jauh-jauh hari kalau ngobrol sama Komisi 1 siapapun itu, termasuk Pak Saifullah pagi hari ini, mau siapapun pilihan presiden dari 3 kepala angkatan, kita pasti yakin lah ini kan the bestnya putra bangsa kita yang terbaik di 3 angkatan ini. Presiden tinggal mau pilih siapa juga oke gitu. Nah, tantangannya buat Pak Andika yang kemudian orang cukup kaget menurut saya, karena Pak Andika hanya akan menjabat setahun. Sebutlah dari November ini sampai November 2022 gitu. Tantangan, saya lebih fokus lagi ke tantangan yang menjadi harapan masyarakat nih dari survei Litbang Kompas, Pak Saiful.
Iya. Papua gitu. Ini kan seperti nggak selesai-selesai, tapi hanya setahun nih Pak Andika menjabatnya. Bagaimana tuh? Apakah ini tetap akan bisa diselesaikan dengan baik harapan dari masyarakat terhadap Panglima TNI yang baru menurut Pak Saiful? Ya memang posisi Indonesia sebagai negara kepulauan Ya, dan letak Indonesia itu memang di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik, itu menjadi rawan sekali di keamanan laut ya. iya, Ya, jadi kemudian masalah Papua yang sangat krusial yang menjadi isu-isu ya internasional itu memang menjadi tugas dan beban berat bagi TNI. Saya pikir walaupun jabatan Pak Andika ini tinggal 1 tahun, jika ya, Presiden memperpanjangnya, maka saya pikir dia sudah on the track untuk menjadi Panglima TNI karena selama ini beliau terlibat aktif dalam rapat kerja dengan satu yang menghadirkan semua kepala staf angkatan, baik angkatan udara, laut, maupun angkatan darat, kemudian Panglima TNI, kemudian Menteri Pertahanan. ya, Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang sisa jabatan 1 tahun itu perlu melakukan konektivitas teknologi informasi tempur, misalnya F-16 dengan Su-35, kemudian kapal perang yang ada di laut, sehingga masing-masing saling mengenali. Nah, saat ini kan jujur saja bahwa konektivitas jaringan komunikasi antara pesawat tempur dengan jenis pesawat tempur yang lain, serta perang itu tidak terkoneksi dengan baik. Sehingga yang di laut juga tidak mengerti pesawat tempur yang di atas itu pesawat tempur milik siapa. Apakah musuh ataukah punya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, isu-isu Papua ini sangat sensitif. Bagaimana Pak Andika bisa dengan segera membenahi Papua dengan tetap melaksanakan operasi militer untuk mereka-mereka yang melakukan tindakan terorisme di Papua atau separatisme di Papua, dan kemudian tetap dalam kaedah-kaedah penegakan hak asasi manusia yang baik. Ini merupakan isu yang sangat sentral bagi dunia tentang Papua menyangkut hak asasi manusia. Ya, dimengerti memang ini isu-isu yang sangat krusial begitu ya. Bang Stan, kalau Anda melihat nih ya, kalau kita nih gitu, umpamanya jadi Pak Andika, jadi Jenderal Andika setahun, mana dulu yang kita kerjakan, yang kemudian menjadikan kan kita harus harus kelihatan juga dong berhasil melakukan sesuatu dibanding melakukan semua gitu malah nggak nyampe juga. Prioritasnya mana dalam 1 tahun yang harus kita lakukan menurut Anda? Ada hal yang penting juga nih dari survei Litbang Kompas. Menurut survei ini masyarakat juga berharap TNI itu bisa meningkatkan kesejahteraan prajurit. Ini masalah klasik nih sebenarnya, tapi itu juga nggak bisa enggak gitu. Harapan ada di pundaknya Pak Andika Perkasa. Tapi anyway, mana yang lebih dulu yang harus dilakukan? 1 tahun nggak panjang soalnya. Begitu kan Bang Stan? Ya, menurut saya yang paling penting dilakukan adalah skala prioritasnya mana yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat, mana yang menjadi ancaman serius bagi negara. Kalau melihat sekarang, ancaman yang serius dan nyata itu saya kira masalah terorisme di Papua, separatisme. Jadi itu harus menjadi prioritas utama. Kalau masalah kesejahteraan kan itu tidak hanya Pak Andika, mungkin pemerintah pusat juga terlibat di situ. Tapi masalah Papua ini sudah banyak masyarakat menjadi korban. Dan pendekatan di sana itu tidak bisa pendekatan militer, pendekatan perang. Makanya di sana ada pendekatan teritorial, pendekatan intelijen, dan itulah TNI bisa berperan besar di situ. Jadi saya kira dalam Pak Andika dalam 1 tahun ini akan lebih baik jika menyelesaikan masalah-masalah yang sudah menjadi ancaman nyata, yang menjadi gangguan nyata seperti di Papua, separatisme, Aceh sekarang juga mulai ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Lalu penanganan pandemi tentu ya, TNI perannya sangat besar itu dilanjutkan. Jadi mana yang menjadi ancaman masyarakat itu yang harus disentuh terlebih dulu.
Oke, terbayang Bang Stan. Kalau kemudian saya balik dulu ke Mas Dedi. Mas Dedi, apakah nanti survei Litbang Kompas juga akan membantu begitu ya untuk lebih memfokuskan dalam 1 tahun ini? Apakah akan ada survei-survei lanjutan? Saya cuma kepikiran aja. Kan kalau sekarang saya jadi Pak Andika nih, ada survei dari Litbang Kompas. Saya lumayan tertarik begitu. Kalau saya jadi Panglima TNI, saya bisa melihat harapan dan tantangan saya ke depan lewat survei ini. Kan itu juga harapan kita semua menghadirkan survei semacam ini. Akan ada rangkaian lanjutannya yang kemudian akan lebih spesifik lagi berkaitan dengan ini, atau seperti apa dari survei Litbang Kompas, Mas Dedi? Baik, Mas Bayu, memang kita rutin ya melakukan survei ini atau jadi pendapat setiap tahunnya untuk memotret pandangan masyarakat terkait harapannya pada TNI. Tentu nanti ke depannya akan kita lakukan kembali untuk melihat kira-kira apa tantangan yang perlu menjadi hal yang perlu digarisbawahi oleh TNI seperti itu. Tapi tadi terkait dengan tantangan itu menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Stan bahwa masalah Papua sebetulnya ada dua, Mas Bayu kalau boleh saya tambahkan. Tantangan internal dan eksternal. Yang tadi kita bahas di awal itu adalah tantangan eksternal menurut publik seperti masalah Papua, kemudian persoalan kedaulatan maritim seperti itu. Dan kemudian juga ada tantangan internal. Nah, ini tentu harus sejalan dilakukan seperti kesejahteraan prajurit, kemudian kedisiplinan, seperti itu. Nah, ini dua hal yang saat ini terpotret dan nanti tentu kita akan coba melihat bagaimana ke depannya pandangan masyarakat seperti itu. Karena untuk menyelesaikan sebuah masalah, sebutlah Papua atau situasi maritim kita yang sering diterobos, kita butuh prajurit kita dalam kondisi paling prima, yaitu kesejahteraannya dan lain-lain juga harus. Jadi kayak dua-duanya harus berjalan bersamaan, kira-kira begitu ya menurut Anda, Mas Dedi? Betul, Mas Bayu, dan ini juga menjadi perhatian publik dan cukup mengejutkan juga misalnya isu tentang kesejahteraan yang mungkin sebelumnya ini menjadi isu elit ya yang dibahas di Komisi 1 DPR RI, bahkan Presiden Jokowi tahun 2019 atau 2020 lalu juga sempat menyinggung ini di HUT TNI. Tapi ternyata isu kesejahteraan ini juga menjadi perhatian publik. Ini tentu perlu digarisbawahi bahwa ternyata publik pun juga menyoroti isu kesejahteraan prajurit. Ini di bagian tantangan internal. Ya, saya tambahkan sedikit Mas Dedi, dalam survei Litbang Kompas di mana ditanyakan menurut Anda apa hal utama yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja TNI? Yang pertama, kesejahteraan prajurit 36,8%, disiplin prajurit 30,8%, modernisasi sistem persenjataan 22,2%. Saya sempat berpikir modernisasi nih yang kita mengenal ada tragedi kapal selam kita lah atau apa, sehingga kemudian masyarakat lebih ngeh begitu mengenai persenjataan kita. Tetapi ternyata tetap ya mengenai kesejahteraan prajurit. Nah, Pak Saiful, dalam fit and proper test nanti yang saya dengar kabar terakhir itu kemungkinan besar akan dilakukan di hari Sabtu nanti. Ini semua akan menjadi bagian dari pertanyaan-pertanyaan di Komisi 1, juga menjadi masukan begitu survei Litbang Kompas dan harapan dan tantangan dari masyarakat ini, Mas Saiful? Ya, survei Litbang Kompas itu menjadi referensi bagi semua fraksi untuk melakukan pendalaman terhadap visi, misi, dan program calon Panglima TNI. Terutama tadi isu Papua, Laut Cina Selatan, kemudian kesejahteraan prajurit. Nah, kesejahteraan prajurit ini memang tidak bisa Panglima sendiri yang memutuskan. Sudah berapa orang calon Panglima TNI yang ditanya soal ini selalu berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Yaitu sejak Pak Muldoko, kemudian Gatot Nurmantio, kemudian Hadi Cahyanto, dan terakhir ini Pak Andika. Mudah-mudahan Pak Andika bisa luas segitu dengan semua kementerian dan lembaga, termasuk paparan yang cukup memadai untuk meyakinkan Menteri Keuangan untuk bisa meningkatkan belanja pegawai atau belanja prajurit. Oke. Jadi skala prioritas ini akan menjadi pertanyaan, saya bisa nyebut pertanyaan utama nanti ya dari Komisi 1, karena waktu bertugas Pak Andika sebagai Panglima TNI kemungkinan besar hanya 1 tahun. Begitu Pak Saiful ya? Ya, saya yakin juga hasil survei Litbang Kompas ini juga menjadi rujukan bagi Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menyampaikan paparannya di hadapan Komisi 1 besok hari.
Tambah kita Dan udah ngobrol pagi ini, jadi bocoran-bocorannya buat Pak Andika kalau dengerin pagi ini sambil sarapan, kira-kira inilah pertanyaan-pertanyaannya ya. iya, Begitu Pak iya, Saiful ya? ya betul sekitar itulah. Oke. Tidak mungkin di luar dari itu. Ya, tetap kita sebentar lagi akan jeda, Pak Saiful, Bang Stan, dan juga Mas Dedi. Tapi saya masih penasaran kemudian dalam 1 tahun ini, apa yang kemudian harus dilakukan. Satu, tadi Pak Saiful mengatakan, semua sudah mengatakan hal yang sama, misalnya mengenai kesejahteraan prajurit. Tapi apa sih yang membuat ini belum sampai kepada yang diinginkan, bahkan oleh Pak Hadi Cahyanto yang terakhir, kalaupun iya, itu sudah sampai di mana, apa saja kendalanya untuk mengatasi permasalahan atau harapan dan tantangan yang nanti akan diemban oleh seorang Panglima TNI, dalam hal ini Pak Andika Perkasa. Usai jeda, kita akan bahas ini. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Bang Stan, dalam masa 1 tahun nanti jabatannya Jenderal Andika Perkasa, ini masih hal-hal yang klasik yang kita temui sebetulnya di dalam hasil survei Litbang Kompas yang kemudian direspon oleh responden atau masyarakat. Masih hal yang sama begitu. Tadi Pak Saifullah udah menjelaskan dalam pengalamannya di Komisi 1, semua ditanya hal yang sama. Misalnya kesejahteraan prajurit, semua pasti punya jawaban atau strategi. Tapi ini masih terus mengemuka di setiap kali Panglima TNI baru akan menjabat. Kenapa ini? Ini kan bukan berarti, saya pengen tanya gitu, mungkin Bang Stan akan lebih jelas. Ini sama sekali nggak dikerjakan PR ini atau sebenarnya sudah ada, tapi kenapa kemudian muncul lagi, atau ada kendala apa sehingga ini kemudian kita nggak berubah-ubah gitu kesannya. Walaupun saya meyakini semua dikerjakan pasti oleh Panglima TNI terdahulu. Bang Stan, ada apa itu? Ya, karena memang ini yang masalah yang selalu muncul, dan isu ini kan ketika ada permasalahan, misalnya ada konflik antara TNI Polri, itu selalu yang muncul diisukan dalam masalah kesejahteraan. Kemudian terkait hal lain, terkait misalnya Papua muncul lagi ya, karena memang belum selesai gitu loh. Tapi saya melihat memang masalah seperti masalah Papua, masalah kesejahteraan, karena penentu utamanya, faktor utamanya bukan hanya Panglima. Seperti kesejahteraan kan perlu melibatkan yang lain, terkait anggaran, terkait APBN, itu kan perlu. Terkait Papua, saya kira itu di sana juga bukan hanya TNI peran utamanya, tapi ada juga peran pemerintah provinsi dan lain-lain, sehingga memang perlu banyak pihak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh TNI sekarang. Jadi tidak hanya Panglima TNI saja. Ya, terbayang begitu. Saya jadi ingin tahu ke Mas Dedi. Mas Dedi, waktu survei ini akan dilakukan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden, kepada masyarakat, kan nggak sembarangan ngarang gitu kan, pasti saya tuh. Litbang Kompas tuh dapat dari mana ini? Ini loh yang akan kita sampaikan kepada responden, kemudian kita tinggal tunggu responnya apa, memilih di titik-titik mana atau prosentasenya gimana. Apa yang menjadi dasar itu dari Litbang Kompas untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan itu? Mas Edi. Baik Mas Wahyu, ada 2 hal. Pertama tentu pendekatan isu. Kita melakukan kajian terlebih dahulu kira-kira selama bahkan 3-5 tahun terakhir apa sih sebetulnya yang topik yang selalu menjadi pembahasan, terutama di Komisi 1 DPR RI dan juga sempat disinggung oleh Presiden seperti itu. Dan kita tahu misalnya beberapa waktu lalu, sekitar setahun lalu, perumahan prajurit misalnya sempat menjadi fokus dari DPR RI. Tentu ini menjadi satu concern bahwa kesejahteraan ini masih menjadi satu hal yang belum benar-benar diselesaikan. Dan kemudian yang kedua, kita lihat anggaran, misalnya anggaran di bidang pertahanan itu kan juga selain fluktuatif, sebenarnya kalau kita lihat 6 tahun terakhir meningkat cukup tajam ya Mas Bayu. Sebanyak sekitar 35% dari 101 triliun ke 130 triliunan. Ini kita ingin melihat apakah di balik kenaikan anggaran ini ada harapan publik terkait kesejahteraan prajurit, modernisasi alutsista, seperti itu. Jadi hal-hal ini yang kita coba potret berdasarkan pendekatan-pendekatan tadi, kajian 3-5 tahun ke belakang, dan juga berdasarkan survei-survei sebelumnya. Begitu Mas Bayu. Oh ya, baik, terbayang. Nah, Pak Saifullah, dengan situasi seperti ini bahwa masalahnya, saya menyebutnya klasik begitu, masih di titik-titik itu, padahal udah ada peningkatan anggaran dan lain-lain. Apa analisa Komisi 1? Apa yang terjadi? Apa yang belum, setelah dievaluasi begitu sambil berjalan bersama dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan, di mana Komisi 1 selalu berdiskusi dengan mereka, anytime kan bisa ditanya.
Apa yang menyebabkan ini belum bisa ke titik yang kita harapkan, Pak Saiful? Ya, Panglima TNI ini terkendala dengan undang-undang. Undang-undang itu kan anggaran TNI itu melalui Kementerian Pertahanan. Ya. Jadi dia tidak berdaulat sendiri dalam menyusun anggaran. Nah, tapi ada harapan baru dari anggaran yang dibuat politik anggaran dengan Komisi 1 dengan Badan Anggaran dan Menteri Keuangan, Bappenas dan Menteri Pertahanan, bahwa anggaran TNI untuk tahun 2022 itu tetap 133 triliun. Namun demikian pemenuhan alutsista itu melalui cara dan mekanisme yang lain. Misalnya impor sebesar 59 miliar US dollar per tahun. Dan itu angka yang cukup besar, sekitar 500 triliun setiap tahun. Nah, itu merupakan salah satu solusi. Kemudian juga investasi di bidang pertahanan. Jadi investasi yang masuk ke Indonesia. Sehingga anggaran yang 133 triliun bisa dikonsentrasikan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Tapi sekali lagi itu tergantung kepada Panglima TNI untuk bisa meyakinkan apa yang disampaikan oleh sudah tadi, bahwa tidak hanya urusan dengan Menteri Pertahanan, tapi ini kan menyangkut banyak lembaga dan kementerian yang terlibat urusan kesejahteraan. Ya, terbayang Pak Saiful. Nah, Bang Stan, dalam benak saya jadi begini, ini simpel aja ya gitu, sebagai orang luar mendengar kita berdiskusi begitu dan mengetahui sedikit lagi dari dapat wawasan lagi dari ngobrol dengan Pak Saiful terutama. Nah, 1 tahun kan bukan masa yang sebentar gitu. Nah, kalau saya jadi presiden, Bang Stan, mungkin 1 tahun nggak bisa selesai 1-2 hal begitu. Yang simpel deh. Kesejahteraan dinaikkan dan kemudian Papua diselesaikan misalnya. Ini dulu, kalau dalam 1 tahun ini bisa jalan, itu akan bagus. Tapi itu pun kan akan susah nih dalam 1 tahun. Menurut Anda, keputusan Presiden mengambil Pak Andika yang hanya akan menjawab setahun, kenapa nggak dengan Kepala Staf Matra TNI yang lain yang mungkin lebih panjang? Nggak panjang-panjang juga sih, ada 2 tahun gitu, misalnya Pak Yudo begitu. Ini bukan membandingkan sih, tetapi apa yang membuat alasan ini? Ini kalau kita dari tadi objektif dengan apa yang disampaikan survei Litbang Kompas, tantangan dan harapannya nggak gampang, tapi kenapa memilih yang kira-kira dalam 1 tahun akan selesai? Dalam hemat saya, nggak selesai juga itu masalah kan gitu. Tapi apa yang bisa dihadirkan dalam 1 tahun ini? Ya, soal program kerja TNI kan tidak hanya program kerja yang Panglima ganti terus nanti ganti, ya itu kan bisa jangka panjang. Seperti sudah ada perencanaan. Sudah ada blueprint-nya begitu ya? Ya, sudah ada doktrinnya. Jadi memperbaiki program yang sudah ada, meletakkan landasan itu penting kemudian. Tapi saya melihat memang ada waktu yang penting di masa kepemimpinan Pak Andika, itu adalah saya kira konsolidasi di TNI. Konsolidasi di TNI, kita teringat peristiwa 2019 di saat kepemimpinan Panglima Pak Gatot Nurmantio, kelihatannya ada sesuatu di situ yang mungkin menjadi perhatian publik. Saya kira konsolidasi TNI sangat penting, terutama memastikan bahwa TNI itu profesional dan netral menghadapi tahun 2024. Nah, kepemimpinan Pak Andika, saya lihat jika nanti menjadi Panglima, ini diharapkan sangat penting di situ, mampu menghadirkan TNI yang profesional dan netral, terutama ke 2024. Karena TNI AD bagaimanapun juga itu kan yang komposisinya paling banyak. Komposisinya paling banyak, kemudian disusul TNI AD dan AU. Tapi yang paling penting lagi adalah TNI solid di bawah satu kepemimpinan dan netral, profesional. Ini penting. Dan masa 1 tahun memang harus mau nggak mau terus dijalanin gitu loh. Tapi kan bukan berarti 1 tahun habis terus tidak dilanjutkan, tidak itu loh. Pasti akan ada penggantinya, ada kaderisasi, dan presiden kan bisa melakukan perintah untuk melakukan apa. Jadi saya kira tidak masalah dengan masa kerja yang 1 tahun. Oke, terbayang saya kenapa kemudian ini kalau saya di posisi Pak Jokowi begitu sebagai presiden, mungkin pertimbangan-pertimbangan seperti Bang Stan inilah yang kemudian
Presiden kemudian memilih Pak Andika Perkasa. Pak Saiful, Anda setuju? Ini profesionalisme yang saya bilang tingkat tinggi nih yang harus dijalankan dalam 1 tahun oleh Pak Jenderal Andika. Walaupun kemarin pemilihannya alot kan. Alot di sini juga ya kita nggak bisa enggak. Kita pasti merasakan juga bagaimana ada, saya pakai tanda petik nih ya, kampanye dari anggota Matra TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, pasti ada campaign lah begitu. Nah ini nanti akan menjadi solid lagi. Dalam 1 tahun ini jadi tugasnya Pak Andika. Menurut Anda ini bisa profesional lagi menjelang 2024, Pak Saiful? Ya memang saya melihat bahwa Pak Andika ini kan jalan tengah saja. Ya ke jenderal senior di antara para kepala staf, dan tentu setiap prajurit TNI itu kan pengen jadi Panglima TNI. Setuju. Nah kemudian kalau saya juga agak terkejut kok Pak Andika yang disuruhkan oleh Presiden. Sebab setahu saya pada pemilu 2019 yang lalu ketika beliau menjadi Kasat itu sangat netral dalam pemilihan umum. Berani seorang Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Andika ini membuat keputusan untuk melarang TNI berada di TPS dan memberi jarak 50 meter dari TPS. Yang berada di sekitar situ hanya pengawas pemilu, kemudian KPU, KPPS, dan polisi. Dan Pak Andika membuat terobosan yang berani. Padahal itu kan menyangkut pemilihan, tidak hanya pemilihan legislatif, tapi juga pemilihan presiden. Jadi saya pikir presiden sudah cukup objektif melihat ke netralnya Jenderal Andika ini dalam pemilu 2019 dan 2024 kita harapkan TNI tetap dalam posisi netral, tidak menjadi partisan politik dalam kancah pemilihan umum. Oke, nah inilah yang mungkin bisa kita harapkan sebagai masyarakat selama 1 tahun ke depan nanti. Baik, Pak Saiful, saya terbatas waktu, Bang Stan juga, Mas Dedi juga, saya terima kasih sudah kita ngobrol pagi ini, Mas Dedi, untuk memperdalam tadi apa yang kemudian dihasilkan dari survei Litbang Kompas, yang pasti akan menjadi acuan nih dalam, jadinya besok atau hari ini, Bang Saiful, fit and propernya? Besok jam 10. Besok jam 10. Ya, semi terbuka. Oke, dan terbuka. Dan kemudian kalau begitu... Semi terbuka gitu. Oh, baik. Dan kalau ini kemudian berjalan mulus, itu kapan dilantik biasanya? Berdasarkan keputusan Badan Musyawarah dan Pimpinan DPR, hasil fit and proper test pada hari sudah dibawa ke pada Senin jam. Oke, hari Senin. Jadi, kalau misalnya Presiden ingin melantik Jenderal Andika menjadi Panglima TNI, sore hari sudah bisa dilakukan. Oke, terbayang. Hari Senin sore mungkin saja kalau Presiden ingin cepat dilakukan, sudah bisa dilakukan. Karena Senin paginya hasilnya sudah akan disampaikan. Ada kemungkinan besar Pak Andika ini akan mengemban Panglima TNI. Kita nggak bisa lain. Kita pasti mendukung, mendoakan Pak Andika yang terbaik untuk memimpin TNI di tugas-tugas yang tidak mudah. Dan beberapa hal tadi sudah kita bahas menjadi harapan masyarakat apa yang harus diselesaikan oleh seorang Panglima TNI. Pak Saiful, terima kasih. Semoga lancar fit and propernya. Mas Dedi, terima kasih. Bang Stan, terima kasih wawasannya pagi ini. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat.